Hai Kak Bella. Hai Kak Lita. Puji Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Hari ini cuaca cerah sekali ya. Iya cerah sekali. Gimana adik-adik yang di rumah? Senang juga kan? Bersukacita juga kan? Hari ini kita mau ngapain Kak? Wah hari ini kita mau ibadah sekolah minggu online lagi. Ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah, kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah. Puji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
bagi kami. Seluruh keberadaan kami Tuhan, kami percaya karena Engkau mencintai setiap kehidupan kami. Ini semua berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan dengan puji-pujian kami. Biarlah Tuhan bekerja lewat ibadah kami pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi setiap kami, anak-anak yang di rumah, kami semua memuji Tuhan dengan bebas karena Tuhan ada di sini bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Kak Bella, kita sudah siap memuji Tuhan ya. Siap dong. Tapi kali ini kita nggak sendiri Kak Bella. Iya. Kita mau panggil teman-teman kita untuk sama-sama dengan kita memuji Puji Tuhan. Ayo. Nah, adik-adik yang di rumah, kita punya satu sahabat yang paling baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita menyanyi pujian ini bersama-sama. Jangan lupa, gerakannya diikuti ya. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Kita nyanyi lagi dari awal ya. Yesus sahabatku. Haleluya. Yesuslah sahabatku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Ayo, ucap sama-sama. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, adik-adik masih bersemangat memuji Tuhan. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita semua. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus sungguh indah dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
ini kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kehidupan kita yang akan menuntun kita untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, firman-Mu pelita bagiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, dan saat ini kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya setiap firman yang kami baca dan kami dengar, Roh Kudus yang akan beri kami kekuatan supaya kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Berkati guru kami yang akan membawakan firman Tuhan, menceritakan kebenaran firman-Mu, biar urapan kuasa Roh Kudus-Mu ada atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semua adik-adik yang ada di rumah? Kita akan saat ini mendengar firman Allah yang terdapat di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22.
Kita lihat sama-sama, kakak harap semua memegang Alkitabnya masing-masing. Kita akan lihat sama-sama dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, "Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia." Firman Tuhan saat ini kita akan lihat bahwa ada salah satu murid dari Tuhan Yesus yang bernama Yakobus anak Zebedeus. Nah, kalau di dalam Alkitab yang tadi kita baca dalam Matius 4, dikatakan bahwa Yakobus anak Zebedeus ini adalah murid ketiga yang disebutkan setelah Simon Petrus dan Andreas. Dan yang ketiga adalah Yakobus anak Zebedeus. Dia memiliki saudara yang bernama Yohanes. Pada waktu Yesus memanggil mereka, mereka sedang berada di dalam atau di daerah pantai di mana mereka tinggal di sana. Tugas mereka atau pekerjaan mereka seorang nelayan. Mereka adalah para nelayan yang pada waktu itu sedang berada dalam keadaan yang tidak baik. Karena apa? Karena mereka sudah sepanjang malam mereka ada di lautan, tetapi mereka tidak menemukan satu ikan pun yang ada. Sehingga mereka ini mulai lelah dan mereka kembali ke daratan. Saat mereka sedang membereskan jala-jala mereka, Yesus melihat mereka dan Yesus bertemu dengan mereka. Hal yang Yesus lakukan pada saat itu, Yesus menyuruh kembali mereka ke danau untuk mereka menangkap ikan. Awalnya ada seorang murid yang tidak mau melakukannya. Awalnya karena dia merasa, "Tuhan, Guru, sudah sepanjang malam kami ada di danau ini, tapi tidak ada satupun yang kami dapatkan. Ikan-ikan itu tidak ada." Nah, kita lihat sekilas apa yang tertulis di dalam Lukas pasal 5 ayatnya yang pertama. Dikatakan, "Pada suatu kali Yesus berdiri di pantau danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya atau membersihkan jalannya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, 'Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan.' Simon menjawab, 'Guru, telah sepanjang malam kami ada di sini, tetapi kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka kami pergi.' Setelah mereka pergi, di dalam ayatnya yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, 'Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa.' Apa yang dilihat Simon? Simon melihat pada ayatnya yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak atau mulai robek. Mulai tidak kuat karena banyaknya ikan yang mereka dapat. Tetapi saat hal itu terjadi, mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Mereka tersungkur. Dan pada akhirnya di ayatnya yang ke-10 dikatakan, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus.
Hal ini yang dilakukan oleh Yakobus dan teman-teman pada waktu itu. Karena apa? Tuhan telah melakukan hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Saat Yesus memanggil mereka, mereka adalah seorang nelayan. Mereka seorang yang hari-harinya ada di dalam atau di dekat danau tersebut. Tapi Yesus tidak pernah memandang hal itu. Yesus lihat hati mereka yang mau mengikut Tuhan, yang mau sungguh-sungguh mengikut Dia. Walaupun awalnya Simon tidak mau melakukan karena dia sudah capek, adik-adik. Dia udah sepanjang malam ada di dalam danau itu, tetapi tidak satupun ikan yang dia dapat. Tapi karena Yesus yang menyuruh, karena Yesus yang berkata, maka dari itu Simon pun pergi. Nah, pada saat itu terjadi mujizat. Danau yang tadinya tidak ada ikan, danau yang tadinya kosong, tidak satupun ikan. Dalam seketika saat mereka mengikut Tuhan, danau itu menghasilkan banyak ikan. Ikan yang besar jumlahnya mereka dapat. Sampai-sampai jalan mereka yang mereka tangkap untuk ikan-ikan itu mulai koyak, mulai sobek. Mereka harus minta bantuan ke teman-teman yang lain. Dan Yakobus pada waktu itu menyaksikan hal itu. Karena menyaksikan itu, mereka mengikut Tuhan. Tuhan mau mereka ada bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanan yang mereka lakukan bersama dengan Tuhan itu cukup panjang. Ada 3 tahun lebih mereka harus mengikut Tuhan. Mereka bersama-sama dengan Tuhan, memberitakan Injil bersama-sama. Daerah demi daerah mereka datangi supaya ada kabar baik. Mereka beritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus banyak mengerjakan hal-hal yang ajaib. Tapi ada 2 hal yang mereka alami bersama dengan Yesus, yang hanya Yesus terjadi, yang hanya Yesus inginkan bersama-sama dengan mereka. Kita lihat sama-sama di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia. Adik-adik lihat, tidak seorang pun yang boleh ikut masuk bersama dengan Yesus. Hanya Petrus, Yohanes dan Yakobus serta Yairus dan ibunya dan istrinya. Sehingga anak itu pun bisa bangkit. Lihat, 3 orang ini adalah murid yang dekat dengan Tuhan. Karena mereka mau mengikuti apa kata Tuhan. Mau sungguh-sungguh ikut dengan Tuhan. Mau selalu mengerti apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik di rumah, kalau saat ini yang harus dilakukan untuk kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang patuh kepada Tuhan, anak-anak yang mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Selain kita ikut yang Tuhan mau adalah baca firman, berdoa. Tetapi ada hal juga yang tidak kalah penting dengan hal itu adalah mendengarkan apa kata orang tua. Karena mereka itu adalah wakil Tuhan buat kita. Mereka tahu apa yang baik buat kita. Mereka tahu hal-hal yang tidak baik. Dan mereka mau mengajarkan kepada kita. Sebab itu, adik-adik harus sungguh-sungguh mendengarkan apa kata orang tua di rumah. Kalau orang tua suruh bilang makan tepat waktu, makan tepat waktu. Kerjakan tugas, walaupun sekarang tugasnya lewat online, tapi tidak mengurangi semangat untuk belajar. Tidak mengurangi adik-adik untuk menjadi pintar. Karena apa? Adik-adik turut apa kata orang tua. Adik-adik mau sungguh-sungguh mendengarkan apa kata orang tua.
Nah, kalau demikian adik-adik lakukan, adik-adik pasti mampu melakukan apa kata perintah Tuhan. Lewat baca Alkitab sehari-hari, berdoa di rumah, dan melakukan hal-hal yang baik. Karena itu adalah contoh yang baik untuk dilakukan. Nah, dalam perjalanan, Yakobus anak Zebedeus mengikuti Yesus. Saat dia mulai melakukan tugas tanggung jawab dia sebagai murid Yesus, adik-adik, ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, Yesus sudah naik ke sorga, mereka harus bekerja dan mereka tetap melayani. Mereka mau menangkap banyak jiwa untuk Tuhan Yesus. Karena apa yang Yesus katakan tadi? Engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Bukan lagi nelayan yang hanya menangkap ikan, tapi nelayan yang mempunyai kemampuan untuk merangkul jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Dalam perjalanan penginjilan daripada Yakobus anak Zebedeus, dia telah berupaya keras untuk nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Dan sampai pada akhirnya, hidup daripada Yakobus harus mati. Kita lihat sama-sama di dalam firman Allah. Ayo, adik-adik buka Alkitabnya dengan semangat. Cari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan ayat 2. Kita lihat sama-sama. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan ayat 2. Ayo, kita dengan semangat buka Alkitabnya, kita lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita simak baik-baik ya adik-adik. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Data terakhir adik-adik tentang Yakobus ini adalah bagaimana akhir hidupnya yang harus meninggal dengan pedang. Dia mengakhiri pertandingan yang baik. Dia harus merelakan hidupnya untuk Tuhan. Nah, apa yang harus kita relakan adik-adik untuk Tuhan? Mungkin waktu kita main game di rumah, kita harus kita harus hilangkan dulu sedikit supaya kita bisa berdoa. Hilangkan sedikit supaya kita bisa belajar Alkitab. Supaya Tuhan merasa kita butuh Tuhan. Supaya Tuhan merasa Tuhan itu senang kalau adik-adik mau memberi waktu untuk Tuhan. Mau memberi waktu untuk sama-sama menyelidiki atau mengetahui baik tentang Alkitab. Kalau adik-adik ada yang kurang mengerti dari Alkitab karena adik-adik di rumah, tanya mama papa. Atau boleh adik-adik kontak guru-guru sekolah minggu. Supaya adik-adik mengerti dengan baik isi firman Tuhan. Apabila adik-adik kurang mengerti. Nah, apa yang kita pelajari dari sikap daripada Yakobus anak Zebedeus ini? Yang pertama kita lihat bahwa Tuhan memanggil mereka tidak pernah memandang status atau apapun yang mereka punya. Tapi Tuhan lihat hati mereka. Tuhan lihat kerinduan mereka untuk datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang adik-adik yang pintar matematika untuk Tuhan pilih mengikut Tuhan. Adik-adik yang pintar dengan sains, adik-adik yang pintar dengan teknologi, adik-adik yang pintar dengan bahasa. Semua Tuhan mau pakai. Tuhan ingin supaya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi jangan pernah berkecil hati, saya cuma jago satu. Tapi lihat saat adik-adik mengikuti apa dikata orang tua, sama halnya adik-adik akan mengikuti apa kata Tuhan. Karena itu adalah wujud bagaimana adik dengar-dengaran kepada Tuhan. Lewat orang tua dan guru-guru yang ada. Selanjutnya apa yang kita bisa lihat dari Yakobus ini? Ternyata Yakobus ini adalah orang yang penuh dengan kesetiaan. Adalah orang yang penuh semangat berjuang. Dia tidak letih, dia tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan yang ada walaupun waktu itu Herodes yang berkuasa di daerah itu yang menganiaya banyak jemaat, tetapi Yakobus tidak menyerah. Dia tetap berupaya untuk mengikut Tuhan
dan berbicara tentang nama Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita mengikut Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita ini untuk Tuhan. Jadi kakak berharap semua adik-adik di rumah belajar yang baik, belajar yang rajin, supaya dengan hal itu adik-adik dengar-dengaran apa kata guru-guru di sekolah, apa kata mama papa yang membantu adik-adik belajar di rumah. Semuanya itu harus dilakukan dengan penuh sukacita. Dan untuk Tuhan, banyak berdoa, banyak baca Alkitab, supaya Tuhan senantiasa menunjukkan perbuatan Dia yang besar dan ajaib bagi kakak maupun bagi adik-adik yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Kita berdoa dengan penuh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mohon supaya Tuhan membantu kita untuk menjadi anak-anak yang patuh mendengarkan apa kata Tuhan, mama papa, guru sekolah maupun guru sekolah minggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada hari ini, mengajarkan kami untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mengajarkan kami bahwa Tuhan tidak pernah memandang siapapun kami. Dalam kemampuan kami, entah kami pintar matematika, entah itu kami pintar pun dalam hal bahasa, teknologi yang banyak kami tahu, tetapi Tuhan tidak memandang hal-hal itu, tapi Tuhan lihat hati kami yang haus, yang lapar akan Tuhan, yang rindu dekat dengan Tuhan. Tuhan bawa kehidupan kami untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu dengar-dengaran terhadap mama papa di rumah, guru-guru di sekolah, guru-guru sekolah minggu, supaya kami selalu menjadi anak-anak yang baik. Karena dengan mendengarkan mereka, patuh apa kata mereka, kami percaya Tuhan disenangkan. Kami percaya Tuhan benar-benar menjadi pribadi yang menyenangkan kehidupan kami. Tuhan bawa hidup kami supaya sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.